diajak ke Werbo. Dan di sana seperti yang teman-teman tahu mungkin ya dari yang Ricis udah informasikan bahwa selama di sana, bahkan hampir selama di Flores, Ricis amat sangat kesusahan sinyal, listrik, bahkan di Werbo sendiri tidak ada warga lain gitu, jadi emang serba keterbatasan. Tapi Ricis tahu resikonya gitu, akan susah menghubungi siapapun, akan susah dihubungi siapapun, akan nggak bisa sosmedan gitu. Jadi memang sebelum berangkat pun udah pamit juga, udah minta izin juga gitu istilahnya. Jadi karena udah dapat izin juga dari keluarga, dari papa tentunya, jadi pergi ya dengan hati yang gembira gitu, karena kan tujuan Ricis pergi kan untuk mengenal banyak orang baru, sekalian latihan juga kalau ketemu orang baru, terus juga untuk melihat dunia ini seluas apa sih, karena kalau kita nggak turun langsung kita nggak tahu di pelosok ada apa, di sana ada apa begitu. Jadi enggak apa-apa, itu bagus. Sebelumnya ada firasat nggak sih Kak sebelum pergi, mungkin pas pamit sama Papa atau seperti kalau firasat sih mungkin tidak ya, tapi lebih ke waktu Ricis perjalanan ke Ambon, justru itu bad feeling banget, kayak yang ngerasa kok perjalanannya begini ya, kenapa ya, bener-bener yang tadinya 5 hari mau di Ambon cuma dapat 3 hari, 2 harinya kita pindah kota, karena Ricis ngerasa aduh kenapa begini ya, apa yang salah ya, sama sekali nggak kepikiran bahwa apa Allah suruh aku pulang ya gitu, sama sekali nggak kepikiran gitu. Jadi di hari yang sama pula, di hari peninggalannya papa itu, kepalanya Ricis pusing, padahal nggak masuk angin, nggak demam, nggak ada apapun, terus muntah-muntah juga udah 4 kali dari jam 2 sampai jam 4 nggak dapat obat. Akhirnya waktu pagi dilema tuh antara mau pulang ke Labuan Bajo sampai dapat sinyal, atau pulang ke Jakarta atau melanjutkan perjalanan. Cuman kan karena udah jauh jadi nanggung, kita melanjutkan perjalanan akhir. Dan akhirnya sampai dapat kabar pas kapan tuh Kak? Akhirnya dapat kabar ketika sinyal masuk itu di jam 8 waktu NTT ya. Itu kalau di Jakarta berarti jam 7 ya, beda sejam kalau nggak salah. Nah itu tuh ternyata teman-teman satu kota Flores, satu kota NTT, satu kota semuanya sampai LBJ juga semuanya ternyata udah tahu gitu dari pagi malah, dan ternyata mereka merahasiakan itu dari Ricis, sampai Ricis dapat sendiri kabarnya dari WhatsApp jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur. Oke, mungkin dari Papa sendiri juga sama Kak Ricis kan begitu dekat Kak, mungkin seperti apa sih kedekatannya kamu? Dekat banget, karena dari dulu juga waktu sekolah kan Ricis diantar jemput sama papa, cerita apa-apa sama papa, mau beli apa-apa dulu mintanya ke papa juga. Terus karena deket banget, jadi Ricis ngerasa kenapa yang aku ngerasa aku deket banget tapi kok di hari terakhir aku nggak ada ya gitu. Jadi tadi yang agak sedikit disesali itu aja sih, karena kan aku dengan bangganya bilang ke diri sendiri bahwa aku deket banget sama papa, tapi ternyata di hari terakhirnya malah aku nggak ada. Oke, dari Kak Ricis mungkin ada nggak sih yang pengen Kak Ricis kasih ke Papa yang sampai sekarang tuh masih belum kesampaian nih? Pasti nggak akan bisa kehitung sih, karena Ricis tuh maunya kalau ada rezeki dikit kasihnya ke orang tua. Ini kalau teman-teman percaya nih, aku nggak pegang kata banyak, kataku sama orang tua semua gitu. Jadi semua kan cuma titipan juga ya, rezeki mau jodoh pun juga orang tua kan juga cuma titipan gitu. Jadi udah saatnya Allah ambil, jadi Ricis hanya bisa ikhlas gitu, dan insya Allah papa sudah lebih bahagia sekarang, udah nggak sakit lagi nih. Sebelumnya kondisi Papa seperti apa sih pas terakhir bertemu Kak? Sehat banget, pemirsa, terakhir tuh sama sekali nggak ada ciri-ciri lemas, sakit, enggak, sama sekali enggak. Makanya Ricis juga ninggalinnya itu dalam keadaan hati yang tenang, karena nggak mungkin Ricis ninggalin rumah kalau ada yang sakit gitu. Bahkan kalau misalnya orang sahabat ya, teman sakit aja Ricis nggak mungkin tinggalin, apalagi orang tua gitu logikanya. Jadi waktu pergi pun semuanya sehat, nggak ada kenapa-kenapa gitu. Oke, ada mungkin pesan dari Papa yang nggak pernah Ricis lupain untuk pesan? Papa selalu berpesan semoga Ricis bisa bersama orang-orang yang selalu baik, yang bisa menjaga dan bisa menuntun ke jalan yang baik, tentunya di lingkungan yang baik pula. Oke.
Terima kasih. Doanya Mohon Kak terakhir, ya. doanya. Ini Ricis mau bilang makasih dulu nih buat teman-teman di Flores sama di Labuan Bajo yang udah bekerja sama untuk menutupi berita itu sampai akhirnya Ricis tahu sendiri dalam keadaan yang tepat. Karena bisa jadi kalau misalnya dikasih tahu lebih dulu, Ricis turun dari Werebonya itu bisa lebih bisa lebih berantakan mungkin dari yang aslinya. Jadi berterima kasih banyak sekali untuk teman-teman yang sudah membantu menyampaikan, nyariin Ricis di keadaan yang tidak ada sinyal, dan Ricis minta mohon doanya semoga almarhum papa selalu bahagia dan ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak terakhir Kak, mungkin sosok dari papa sendiri seperti apa sih di mata Kak Ricis? Sosok papa? Iya. Papa itu cinta pertamanya Ricis ya. Laki-laki yang tidak pernah menyakiti saya sama sekali, selalu bikin tertawa. Kalau pemirsa teman-teman pernah nonton vlognya Ricis tuh, papa tuh kocak banget, orangnya lucu banget. Kadang kita adu lucu-lucuan nih, udah saya kalah lucu banget satu orang. Saking lucunya tuh jadi kalau papa diem dikit lucu gitu. Diemnya aja lucu teman-teman. Gitu sih. Jadi Untuk kenangan, papa ceria banget. untuk kenangan begitu banyak Kak? Banyak dong, karena ya kan 3 bulan terakhir di rumah sama Ricis terus, jadi pasti kenangannya banyak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih banyak ya Kak.